Ya, pertama aku ucapin selamat datang ke teman-teman yang udah hadir di sini. Mas Sakit udah juga menyempatkan waktunya. Terima kasih. Untuk juga teman-teman yang nanti nonton di YouTube. Selamat datang di acara PPIJ Tech Talk pertama kita. Em, Pertama, karena ini acara baru, aku mau jelasin sedikit apa sih PPIJ Tech Talk itu. Jadi PPIJ Tech Talk ini adalah acara baru. Kita mengupas tentang topik manajemen pengetahuan dan teknologi. Jadi kita mengundang profesional dan praktisi dari industri teknologi yang pernah di Jerman dan di Indonesia juga untuk berbagi pengetahuan. Nah, program ini adalah upaya baru PPI Jerman untuk transfer teknologi dan knowledge sharing. Untuk PPIJ Tech Talk pertama ini, eh, kita mengambil judul refleksi perkembangan tech industri di Indonesia dan mengarungi Tech Winter. Tujuannya adalah supaya kita kenal sifat dan iklim industri teknologi dan startup di Indonesia. Langsung nih dari sudut praktisi, juga kita mengenal karakter hubungan dan dinamisme startup Indonesia dan internasional. Juga kita nanti dapat refleksi pengalaman praktisi di dunia startup bandingin di Jerman dan di Indonesia. Nah, dan terakhir kita bakal ngomongin sedikit tentang tech winter di Indonesia dan juga di global. Jadi ini yang pertama, yang selanjutnya kita akan ngomongin tentang manufaktur dan cyber security, tapi itu masih tentatif tanggalnya. Nah, di acara pertama ini kita kedatangan satu narasumber yang lumayan oke, bukan lumayan kayak sangat oke, yaitu namanya Mas Bukhari Akid. Mas Akid ini dulu MSc Informatik ITU München, tapi sekarang eh, CTO dan co-founder Klinik Pintar. Juga Mas Akid ini dosen di UI. Nanti mungkin bakal ditambahkan lagi sama Mas Akid soal pengalamannya di saat presentasi. Nah, seperti biasa, untuk peserta Zoom mohon mematikan mic dan mengganti nama sesuai dengan format yang sudah kami berikan. Untuk bertanya nanti kita bakal ada sesinya, bisa raise hand ataupun bisa tulis pertanyaan di kolom chat. Untuk sesi pemaparan ini saya tulis 20-30 menit, tapi bisa lebih dari itu tergantung nanti Mas Sakit butuhnya berapa lama. Dan jangan lupa kita ada sesi foto sebelum diskusi. Nah, langsung saja saya berikan kesempatannya Mas Sakit. Silakan. Oke, oke. Thank you Hazel dan PP Jerman atas kesempatannya ya. Seru sih sharing-sharing ke kalian nanti terkait ini. Gue mau. Ini udah allow buat share screen belum ya? Udah kan ya? Coba. Coba ini dikasih allowance nih. Bentar ya. Harusnya sudah. Belum diberikan ya. Bentar. Oh, udah nih kayaknya. Udah ya? Oke, Sudah harusnya. siap. Sudah kelihatan. Ya, udah kelihatan kan ya? Sudah. Slide-nya malah nggak kelihatan. Nah, udah kelihatan kan? Ini nutupin nggak ini? Ada floating something. Kadang-kadang Zoom suka nutupin. Nah, Aman kok, Mas. oke, aman ya. Selamat pagi semuanya. Kalau di Jerman masih pagi ya. Sekarang di sini jam 3, berarti di Jerman jam 9 ya, pas 10. Jam 9 ya. 9. Ya, sorry kalau mengganggu pagi kalian ya, tapi kita sharing-sharing di sini. Pertama, aku mau kenalan dulu. Nama saya Bukhari Akid. Jadi, dari bachelor tuh, gue kebetulan di ilmu komputer, kemudian dulu tuh sebenarnya pengennya jadi dosen gitu ya. Tapi entah kenapa nasib membawa saya ke dalam dunia startup atau building bisnis based on technology gitu ya. Dan di 2012 tuh saya pertama kali bikin software house bareng sama teman-teman. Habis itu di 2014 saya coba ngerasain gitu ya, jadi ngajar tuh gimana sih sama teman-teman yang lain, kebetulan satu komunitas. Kita keliling Indonesia sharing terkait teknologi di universitas-universitas terutama di luar Jawa. Habis itu saya ada mendirikan startup terkait di bidang kesehatan di rumah sakit. Kemudian rasanya jenuh gitu ya. Saya merasa perkembangan teknologi di Indonesia tuh kok kayaknya beda sama di luar. Terus pengen ngerasain gimana sih di luar dan sekalian memperdalam teknologi dari segi teori dan dari segi implementasi. Jadi kayak dapatnya ke Jerman, dapat ke TI Munich. Habis itu juga selain di Munich, saya dapat opportunity buat ke Flixbus.
working student waktu itu, sehingga dapat nih mengenai implementasi software gimana sih, dan waktu itu juga masuk ke tim optimisasi, tim mathematical optimization, buat tahu mereka pakai rumus-rumus matematika yang kita gunakan tuh buat apa gitu ya. Dan sambil di Telmunik ini juga ketemu teman-teman lain yang juga tertarik kita bikin produk, dan akhirnya jadi sebuah startup, Angsa Robotics namanya. Waktu itu saya join di 2-3 bulan awal sebelum akhirnya mutusin buat fokus lagi ke kuliah, karena emang komitmen buat balik ke Indonesia, jadi emang nggak bisa full commit di Jerman. Jadi waktu itu seru banget 2-3 bulan bikin produk di Jerman dan teleponin calon klien, calon partner segala macam. Dalam waktu yang sama saya juga di Siemens belajar blockchain, di research divisionnya blockchain. Habis itu balik lagi ke Indonesia, kita dari Medigo yang awalnya rumah sakit, kita pivot ke klinik, karena rumah sakit itu banyak tantangannya lah ya, dan menurut kami memodernisasi klinik itu jauh lebih penting untuk Indonesia daripada modernisasi rumah sakit. Selain itu juga akhirnya gitu ya dapat kesempatan buat beneran jadi part-time lecturer di UI gitu. Nah di sini saya mau sharing aja sih sebenarnya tech industry ecosystem tuh apa aja sih. Jadi ada banyak banget. Kalau di sini yang mau saya bahas ada 4 dulu nih, based on personal experience ya. Ada di universitas, ada berupa software house, ada startup dan corporate. Ada banyak lagi, ada kayak tech community, ada venture capital, ada private equity, ada corporate investors, kemudian ada bootcamp, kalau yang education, ada juga accelerator, di mana itu buat bikin startup gitu ya. Jadi ekosistemnya itu lumayan gede. Tapi kalau secara personal yang saya udah pernah terjun, udah ngerasain dan bisa sharing secara first person point of view itu ada di kampus. Tentunya tahu lah ya, kampus tuh emang tempat untuk mencetak talent-talent terkait teknologi. Research juga mulainya pasti dari kampus. Jadi emang semua teknologi kayak internet, kayak komputer, kayak salah satu ya research-nya start dari kampus gitu ya. Kemudian ada software house, di mana ini jadi pilar buat nge-support big player kayak startup yang udah gede, corporate yang gede, ketika mereka mau melakukan sebuah inisiatif, tapi secara internal mereka nggak punya orangnya, biasanya software house ini ditunjuk untuk tolong dong kalian kembangin sesuatu ini untuk kita gitu ya. Kemudian ada startup, di mana dia tuh establish bisnis dan punya visi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang krusial di sekitar, entah di negaranya, di pulaunya, atau mungkin di global gitu ya. Dan terakhir yang mau dibahas sedikit mungkin secara corporate ya, biasa dia large company udah well established dan punya value proposition yang emang strong di bidangnya, terutama mungkin kalau corporate teknologi ya di tech products-nya gitu ya. Nah mungkin pertama nih di kampus ini mungkin bandingin dari Indonesia sama di Jerman. Di Indonesia tuh saya di S1 kemudian ngajar, kalau di Jerman saya S2 gitu kan. Nah, selama S1 tuh saya perhatikan di kurikulum UI dan kurikulum kampus lain teman-teman saya, itu tuh masih banyak banget teori dan aplikasinya itu masih berkutat di kampus, jadi ivory tower. Misal kita ada mata kuliah untuk membuat perangkat lunak, nah itu ya tugasnya dari kampus gitu, bukan dari luar atau kita suruh nyari sendiri. Tugasnya dari kampus, ya udah bikin, dinilai oleh dosen sama asdos gitu kan. Dan mata kuliah magang itu cenderung bebas, tidak ada kayak persyaratan nih kalau kalian magang itu harus minimal belajar ini atau minimal ada panduan dari kantornya dan segala macam, cenderung bebas. Dan outputnya jadi ketika lulus kuliah, ketika kalian tidak mempunyai side project sendiri atau freelance atau emang interest dari awal, outputnya jadi kadang agak bingung. Habis lulus nih saya ngapain ya? Gitu. Yang bingung, ada yang langsung S2, ada yang ya udahlah apply aja di mana gitu yang penting dapat. Ada yang ya tetap bingung ya habis lulus. Jadi emang di awal di saya kuliah 2008 2007 itu kan emang masih awal-awal banget ya. Jurusan sistem informasi di kampus saya itu baru ada 2007, ilmu komputer tuh udah agak lama gitu. Jadi emang waktu itu masih baru, masih lumayan bebas dan cenderung lebih teoritis. Nah, jalan-jalan-jalan
terus saya S2 di Jerman. Nah, yang saya rasakan di Jerman itu research-nya itu strong banget ya. Jadi, dan ini juga didukung oleh edukatornya, ya dosen-dosen yang memang mereka elit di bidangnya gitu. Kayak salah satu profesor saya di Munchen, dia di bidang itu ada namanya computational social theory. Ada satu institusi yang isinya cuma 7 profesor yang highly recognized. Nah, dia satu di antara 7 globally. Itu kan agak susah ya kalau nyari kayak gitu di Indonesia. Jadi emang research-nya strong banget karena emang edukatornya juga strong gitu kan. Dan hubungan dengan industri itu dekat ya. Saya nggak tahu, mungkin karena saya di Munchen, kota industrinya lumayan agak banyak ya. Jadi dekat banget. Jadi kayak kalau ada tugas biasanya tuh suka ada, oh ini datanya dari industri ini gitu ya. Atau kalau magang, oh bisa ada referral ke industri-industri ini, atau malah udah ada open fair-nya di mana, oh tinggal milih gitu. Jadi relasinya strong banget, dan research-nya itu kadang beberapa disponsori sama industri karena emang mungkin dibutuhin gitu ya. Jadi hubungannya deket banget. Nah, setelah S2, setelah lulus, saya balik ke Indonesia, terus ngajar. Saya ngerasa, oh sekarang ternyata kampus di Indonesia, terutama yang tempat saya ngajar, udah jauh lebih deket nih sama industri nih. Nanya dikit gitu ya, kenapa kok lumayan berubah ya? Ternyata karena beberapa waktu yang lalu, alumni kampus yang udah ada di industri, ada di corporate, itu mempertanyakan lulusan dari universitas gitu ya. Kok lulus terus nilainya bagus, tapi kok diimplementasi di industri masih bingung gitu, masih kayak orang hilang. Jadi sebenarnya yang dinilai itu apa? Nah, di situ mulai merasa tersentil bahwa ya antara teori dan realita itu punya perbedaan ya. Sorry, ini broadcast-nya hilang ya. Dan universitas mulai apa ya? Mulai lebih mendekatkan diri ke industri. Sorry, ini saya masih share screen nggak sih? Oh, udah nggak, Mas. Share-nya hilang. Udah nggak ya? Iya. Ya, tadi ada notice kalau share screen-nya hilang. Iya, jadi itu universitas sekarang udah mulai kurikulumnya dan tugasnya sudah mulai lebih strict. Bahkan jauh lebih strict dari waktu saya S1 gitu ya. S1 sekarang kalau ke industri itu udah ya aman banget lah, udah tinggal blend in, nggak perlu bingung. Tapi kualitas dari lulusan tuh di beda area, di beda universitas tuh beda banget gitu. Nah, ini satu hal yang lumayan meresahkan buat saya dan teman-teman di 2014 dulu waktu company pertama, karena tiap kali kita mau hiring tuh kayak beli kucing dalam karung, cap-cip-cup gitu ya. Universitas oke belum tentu oke, apalagi universitas nggak oke lebih cap-cip-cup lagi. Apalagi kalau ada yang daftar untuk remote position di luar Jawa. Jadi kita tuh hipotesisnya emang Indonesia emang terlalu Jawa centric sih. Opportunity di luar Jawa tuh nggak equal. Orang yang jago di luar Jawa tuh ya ujungnya PNS aja, atau jadi guru TIK atau something gitu, atau malah ke Jawa buat memperdalam ilmunya. Nah, kita tuh dulu bikin inisiasi namanya developer mengajar. Jadi kita coba spread knowledge ke kampus-kampus di luar Jawa. Waktu itu bikin proposal, kita kirim, dan itu ada menarik banget. Kita waktu itu contoh kita ke Manado gitu ya. Kemudian kita lagi workshop, kita lagi ngajar, ada tuh beberapa orang yang emang pinter banget, dan emang kita ajak, salah satu teman saya ngajak ke Jakarta, dan emang dia berkembang sampai sekarang. Jadi di Manado itu. Tapi yang menarik adalah di tengah-tengah kita workshop mati lampu 4 jam. Universitas negeri, jurusan IT gitu ya. Gimana mau berkembang kalau 4 jam mati lampu, laptop juga paling 2 jam gitu kan nyala. Di situ kita ya kena banget sih, selain daripada opportunity-nya, infrastrukturnya juga sangat tidak merata. Sehingga ini sesuatu yang mungkin perlu diadres kali ke depannya. Sekarang mungkin sudah lebih merata, tapi tetap opportunity-nya masih belum terlalu equal. Mungkin dengan remote working bisa lebih oke, tapi isunya menurut saya sampai sekarang ini masih ada. Nah, selanjutnya ini kita ngomongin software house. Software house itu biasanya dimulai dari freelance, dari kampus, kita bikin tim yuk, kita ngerjain project gitu ya. Terus jadi company, terus ngerjain project gitu ya. Di Indonesia, di Jerman, saya rasa mirip ya.
saya ngeliat beberapa software house di Jerman juga kalau dicek, oh ini satu alumni nih, paling dari kampus juga gitu. Cuman mungkin bedanya karena di Jerman udah lebih diverse talentnya, seleksinya udah lebih ketat juga, jadi tipe project-nya itu bisa lebih kompleks yang dihandle sama software house di Jerman. Kayak saya pernah di software house, saya pernah bikin software buat mobil. Ya buat mobil kan kompleks ya, harus dites di mobil gitu kan. Dan teknologinya nggak yang teknologi umum gitu, proprietary. Dan itu kalau di Indonesia jarang banget ada software house yang bisa tackle kayak gitu tuh. Kalau di Jerman sepertinya lumayan banyak ya. Dan bedanya kalau di Indonesia sih growing-nya agak-agak susah karena based on project dan lumayan banyak software house, jadi saingannya agak banyak. Nggak ada standar terkait rate, jadi ada yang mahal banget, ada yang murah banget, ada yang puluhan juta, ada yang beberapa miliar gitu ya. Sementara kalau di Jerman cenderung relasinya bisa dijaga lebih long term karena dari segi standar harga kayaknya nggak beda jauh ya, karena dari segi gaji juga udah diregulate. Kemudian dari segi workers juga masing-masing ada unionnya kan, kalau di Indonesia belum ada workers union. Jadi cenderung lebih aman kalau di Jerman karena bisa jaga long term relationship. Nah ini saya dulu bikin software namanya Flipbox. Kita fokusnya ke mobile technology sama user experience. Karena dulu di 2014-2013 tuh awal-awalnya ada Android kan. iOS mungkin udah lebih awal, cuman Android itu baru rame di sekitar itu tuh di Indonesia tuh, dan semuanya pengen, wah kita harus punya aplikasi, jadi kita bikin software specialized di mobile, kita ngambil opportunity itu. Ini mungkin sedikit cerita ya, kita mulai dari freelance gitu ya, 2010. Freelance terus ngopi-ngopi, daripada kita ngerjain project sendiri-sendiri, mendingan kita gabung aja yuk, kita ajuin proposal ke corporate yang lebih gede. Terus waktu itu sebagian ada yang masih full time, sebagian ada yang masih kuliah, sebagian ada yang fokus full time di tim Flipbox ini. Nah, 2013 beberapa dari kita ngerasa, oh ini udah mulai lebih oke nih, kita quit deh full time job yang dapat gaji bulanan, bikin ini yang gajinya sebulan sekali pun belum tentu ada, tergantung project gitu ya. Nah, tapi akhirnya dengan komitmen itu lama-lama kita bisa konsisten gaji bulanan sampai growing 15. Nah, habis itu di 2014 kita di-acquire dan di-grow sampai 20-30 employee. Dan kita sambil bikin project, kita bosan bikin project terus. Jadi kita mulai bikin produk. Karena kalau di Indonesia project itu nggak sustainable kayak tadi. Beda kayak Jerman yang projectnya kayak kelihatannya bisa long term gitu ya. Di Indonesia tuh project selesai ya sama kliennya udah nggak lanjut, cari lagi yang lain. Jadi capek nyari projectnya. Kita bikin produk, salah satu produk paling sukses kita namanya Amplifia Marketing Tools. Jadi company sendiri, dapat investment dikit, tapi 2 tahun mati. Nah, ini karena kita bikin produk-produk, kita mulai bahas nih soal startup gitu ya. Bedanya apa sih di Indonesia sama di Jerman? Jadi di Indonesia itu problemnya tentu beda sama problem yang ada di Jerman ya. Di Indonesia itu problemnya masih grassroots banget lah, masih banyak yang terkait sama well-being, sama kesejahteraan rakyat gitu ya, kesejahteraan sekitar masyarakat segala macam. Dan itu problemnya kompleks, tapi sebenarnya bisa diselesaikan dengan tech solution yang well known gitu. Jadi nggak perlu research dalam-dalam untuk menyelesaikan problem awalnya. Untuk kelanjutannya tetap butuh research, tapi di awalnya startup di Indonesia itu bisa menyelesaikan problem yang ada dengan tech yang cukup well known. Sementara kalau di Jerman, saya lihat problemnya kan first world problem ya, dan di mana problem-problem itu ya kalau diselesaikan sama well-known tech tuh kurang ngena, karena ya semua orang bisa melakukan hal itu gitu. Sebagian besar orang di Jerman bisa melakukan hal itu. Jadi butuh research yang lebih mendalam untuk menyelesaikan problem yang ada di more developed countries gitu ya. Nah, bedanya, dan ini mirip tapi beda ya. Regulasi di Indonesia tuh dianggap sebagai sesuatu yang tidak bersahabat buat iklim investasi startup gitu. Jadi sebagian besar startup yang udah medium atau large itu investmentnya pasti dari Singapura dulu, baru di trickle down ke Indonesia. Nah, miripnya di Jerman adalah regulasinya strict banget, juga dirasa sebagai penghambat, apalagi Europe dengan semua
semua regulasi tambahannya gitu ya dibandingin US. Tapi di sisi lain ya kalau udah bisa mengarungi semua regulasi itu dianggap aman gitu. Jadi investment tetap bisa dilakukan tanpa harus membuat entitas di luar Jerman. Tetap bisa dilakukan sebagai entitas Jerman gitu ya. Nah, ini ngomongin hasil startup gitu ya. Ada kalau di startup namanya Unique ya. Gimana? Ada startup namanya Unicorn itu yang value-nya lebih dari 1 billion US. Indonesia tuh punya 15. Ya, meskipun parent company di Singapura, tapi yang starting di Indonesia dan operating di Indonesia mainly ada 15. Di Jerman, kalau saya googling ada sekitar 30-an. Gitu ya. Jadi sebenarnya potensinya tuh nggak segitu jauh beda. Ya. Maksudnya 15 sama 30, ya mungkin 2 kali lipat Jerman ya. Tapi dari segi talent, dari segi potensial tuh Indonesia potensial banget sebenarnya buat tech market. Nah, ini cerita singkat aja, mungkin beberapa startup yang udah sempat saya bikin. Dulu ada Amplifia tapi gagal, ini Medigo, kesehatan. Jadi kita innovate relationship between patient, doctors, dan healthcare. Nah, waktu kita bikin tuh itu, kita bosen sama software house, kita bikin produk yang pertama gagal, 2 tahun mati, terus di 2018 tuh rumah sakit udah mulai sadar digitalisasi. Yaudah kita bikin produk, kita bikin startup buat rumah sakit, banyak yang lumayan tertarik, kita dapat investment, kemudian kita bisa grow dan software house-nya akhirnya kita semi tutup lah ya. Orang-orang kita pindahkan ke startup, software house-nya cukup maintenance klien yang ada, terus kalau udah selesai udah balik lagi, pindah semua ke startup gitu ya. Dan ini kita pengen memodernisasi rumah sakit dengan cara sistemnya rumah sakit itu kita konekin ke pemain kesehatan lain kayak ke pasien secara langsung dengan aplikasi, ke asuransi dengan integrasi gitu ya. Mungkin ke lab luar, mungkin ke klinik, mungkin ke pemerintah dan lain sebagainya. Tapi masalahnya adalah rumah sakit ini karena dia entitas besar, birokrasinya itu juga lumayan berat ya. Apalagi kita sebelumnya nggak ada pengalaman di rumah sakit. Jadi berat banget kita untuk mendapatkan partnership yang kuat dengan rumah sakit di Indonesia. Pada akhirnya kita memutuskan ya udahlah, kita tetap pengen di kesehatan karena kita ngerasa kesehatan tuh sesuatu yang dari segi moral tuh rewarding, dari segi potensial juga gede banget potensialnya. Jadi kita pivot tuh kita berubah arah ke klinik. Nah, sebelum kita berubah arah ke klinik, ini ada cerita dikit. Ini waktu pivot saya udah di Jerman gitu ceritanya. Jadi waktu di Jerman, saya ngumpul sama teman-teman, saya ngambil course di TUM namanya Think Next Start. Itu 2 minggu full time, jadi dari jam 8 sampai jam 11 malam kalau perlu sampai nginep gitu ya. 2 minggu bikin produk. Nah, kita hipotesisnya banyak, tapi pada akhirnya kita memutuskan untuk bikin produk terkait kebersihan dan terutama puntung rokok. Karena puntung rokok itu sampah yang polusinya bahaya banget lah. Nah, ini satu deck yang jadi background kita, every year 5 trillion cigarette butts are tossed away. Dan ini sangat-sangat toksik gitu. Dan kita bikin produk selama 2 minggu untuk menyelesaikan masalah itu. Gitu. Nah, ini error. Tidak bisa. Saya mau play prototype-nya sebenarnya, tapi sepertinya benar sekali. Coba bisa. Oh, nggak bisa. Jadi selama 2 minggu itu kita bikin prototype, dan prototype-nya adalah sesuatu yang berbentuk seperti angsa, makanya kita namain angsa robots. Dan ketika gue bilang startup di Jerman itu biasanya butuh research yang lebih dalam, prototype ini tuh juga pakai teknologi yang lumayan kompleks buat membedakan antara serangga, puntung rokok, dan sampah lain. Jadi kalau videonya nyala sih sebenarnya di video itu dia bisa ngedetect kalau nggak ada puntung rokok, dia nggak akan menyedot itu tuh. Tapi ketika ada puntung rokok, terus dia ngedetect, oh ini puntung rokok, nah dia akan langsung nyedot. Jadi ketika ditaruh di taman, ditaruh di outdoor, dia tidak akan secara sengaja membunuh serangga di sekitar. Gitu.
Jadi itu bedanya. Kalau kita cuma bikin robot yang asalnya dot, gitu, tentunya akan banyak backlash, akan banyak protes. Ini kalian asal nyedot aja nih sampah kesedot sih, tapi serangga juga ikut mati. Bagaimana dengan ekosistem, bagaimana dengan sustainability dan lain-lain gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia belum sampai ke situ ya. Kalau kita bikin robot yang bisa nyedot sampah, tapi dia secara efek sampingnya nyedot hal lain gitu ya, nyedot nyedot semut, nyedot serangga, mungkin belum akan ada protes separah itu. Tapi karena di Jerman semua orang udah aware, problemnya juga sangat spesifik, jadi kita harus incorporate that research, that teknologi yang bisa ngebedain antara puntung rokok dan teknologi lain. Gitu. Nah, setelah saya balik dari Jerman, kita pivot ke klinik, terus kita fokus namanya klinik pintar. Di sini ceritanya panjang. Dulu tuh kita provider tes COVID, salah satu yang paling besar di Indonesia pas COVID. Jadi maskapai penerbangan kalau memberikan tes COVID gratis itu pakai kita, pakai layanan kita. Dan sampai sekarang kita udah grow, karena memang didukung pemerintah juga. Jadi di Indonesia ini lagi banyak banget inisiatif untuk digitalisasi. Salah satunya di bidang kesehatan, di 2022 itu ada regulasi yang mewajibkan semua fasilitas kesehatan mengadopsi sistem digital. Nah ini kan akan sangat memudahkan kerjaan kita gitu ya buat edukasi. Sehingga sampai sekarang tuh udah 2000-an klinik yang pakai sistem kita, dan kita juga udah kita punya klinik sendiri, kita bangun klinik sendiri, ada 24 klinik yang kita bangun atau kita kelola. Kemudian kita juga penyedia farmasi untuk menyediakan farmasi dan alat kesehatan yang lebih bagus gitu ya. Nah, kita punya tesis bahwa ekosistem kesehatan Indonesia itu harus terkoneksi. Kalau kita tadinya mulai dari rumah sakit, sekarang kita mulai dari klinik. Karena kalau dulu saya di Jerman gitu ya, pernah kecelakaan di Jerman, terus di rumah sakit tuh ditanya, dokter pribadi atau dokter umum yang biasa dikunjungin tuh siapa? Kalau di Indonesia kan nggak ada pertanyaan seperti itu ya. Dan ketika saya ke dokter pribadi, ketika saya ke dokter lain gitu juga sering ditanya gitu ya, dokter yang biasa dikunjungi itu siapa, ada form yang isinya gitu. Dan itu tuh menunjukkan bahwa primary care di Jerman tuh ya emang udah primary gitu ya. Maksudnya klinik dokter umum tuh jadi gateway, jadi gatekeeper awal buat kesehatan kalian. Jadi kalau di rumah sakit mungkin akan ditanya, kalau diisi ya akan ditanya mungkin sama dokternya, dokter ini, pasien ini biasa ke tempat kamu ya, itu ada alergi apa, ada sesuatu yang perlu diwaspadai dan segala macam, mungkin akan ditanya beneran. Tapi itu belum kejadian di Indonesia. Jadi kita tuh pengen primary care, fasilitas kesehatan pertama di Indonesia tuh jadi bener-bener tempat kalian berkunjung pertama, bukan sakit ke rumah sakit, tapi sakit ke klinik atau ke dokter umum gitu. Nah, itu cerita terkait university, kemudian software house, kemudian startup. Nah, tadi ada corporate nggak saya bikin slide sendiri karena corporate sama startup tuh sebenarnya mirip ya, terutama kalau udah gede. Jadi corporate di Jerman ya banyak research-nya, corporate di Indonesia nggak segitu banyak. Mungkin lebih jadi reseller, mungkin lebih ke implementasi. Tapi ya mereka punya produk sendiri dan R&D-nya cenderung lebih tertutup sih. Di luar cenderung lebih terbuka sampai ke university dan sebagainya. Jadi bedanya nggak segitu signifikan buat kita bahas dalam di satu slide. Nah, tadi kan ada tech winter ya. Tech winter itu sebenarnya sebuah fenomena yang muncul beberapa tahun ke belakang. Jadi ini gue sharing risetnya dari Google sama Daily Social, media lokal startup Indonesia. Jadi ini bukan slide gue, by the way. Kalian bisa cari di research by Google atau di Daily Social Startup Report gitu ya. Jadi secara global tuh investment startup itu turun jauh banget. Kalau dilihat 2016, 2017, 2018 tuh naik. 2021 naik pesat, 2002 naik gitu kan. Tapi semakin lama semakin turun sampai mendekati funding di 2017. Kan itu jauh banget ya. Nah, masalahnya apa? Jadi historinya adalah funding itu bisa tinggi banget karena ada namanya zero interest rate phenomenon. Satu, di mana interest rate-nya itu kecil sehingga investasi di bidang-bidang yang high risk tapi high gain itu diminati. Yang high risk dan high gain contohnya apa? Startup. Startup itu risknya gede. Investasi di 10 startup mungkin 9 mati.
Tapi kalau satunya itu return, bisa nutup dan bisa berkali-kali lipat keuntungannya daripada 9 startup lain. Jadi super high risk, super high gain. Nah, ketika interest rate-nya kecil, high risk high gain, oke itu. Hitung-hitungannya masuk lah. Nah, tapi setelah investasi gede-gedean, kemudian ternyata banyak startup yang IPO atau exit-nya itu jelek, dan kemudian interest rate-nya naik lagi, jadi berapa persen, gitu, 4-5%, hitung-hitungan tadi jadi nggak masuk lagi tuh, hitung-hitungannya jadi tidak sesuai, bahwa lah return kita kecil, interest rate kita naik, ya funding kita ya nggak bisa sejor-joran itu, di mana startup-startup itu udah quote-unquote menikmati duit yang sangat mudah, bukan sangat ya, cukup mudah didapatkan, talent-talentnya juga dimanjakan dengan kompensasi dan benefit yang gede, sehingga ada shock di situ. Layoff banyak banget tiap hari, tiap minggu ada layoff gitu ya. Funding turun, terus semua startup udah mulai mikirin gimana cara kita bisa sufficient, gimana cara kita bisa untung, bisa hidup tanpa investment gitu. Dan dapetin funding jadi sangat kompetitif. Nah itu intro mengenai tech winter itu apa. Sampai sekarang sih masih kerasa, cuman udah mulai tidak sehancur 2022 dan awal 2023 ya. Awal 2024 ini udah lumayan, investor udah mulai adjust gitu ya. Startup juga udah mulai sadar, sehingga balance-nya udah mulai dapat lagi. Nah ini di 2023-an, selama 2022-2023 itu investor tuh susah nyari prospek yang oke. Selain karena mereka jadi lebih ketat buat seleksi startupnya. Selain itu juga ya dari investornya, vendor capital juga butuh kepastian nih mengenai exit environment-nya. Mereka bisa dapat keuntungan dari apa, benar nggak sih, dan segala macamnya. Jadi mencari prospek yang memenuhi kriteria yang strict itu tuh semakin susah. Nah, dan ya ini datanya lah ya, 50% investor tidak memenuhi target dari divestment investment mereka. Jadi investmentnya disebar ke beberapa sektor, ke beberapa lini gitu ya, dan ketika di aggregate, oh ini divestment dari investmentnya nggak met target nih hasilnya gitu ya. Nah, jadi ketika kita ngomongin startup, tech winter, biar survive di tech winter, biar bisa grow juga di tech winter, itu ada beberapa faktor. Kayak pertama, valuasinya tuh harus masuk akal. Kalau dulu bisa, belum ada produk, bisa ngajuin valuasi kita $5 juta dari potensi aja. Sekarang jauh lebih masuk akal. Harus kelihatan produknya seperti apa, marketnya beneran apa enggak, kalian udah research apa belum gitu ya. Kalian udah ada potensial buyer apa belum, dan segala macamnya. Terus monetisasinya juga harus jelas. Kalian mau monetize siapa, caranya gimana? Misal kalian mau monetize anak SD, harganya tapi per bulan 100.000, ya nggak mungkin gitu ya. Anak SD nggak banyak yang 100.000 uang jajannya. Ini mah cocoknya orang tua gitu. Pendekatan ke SD dan orang tua beda. Atau mungkin lebih cocoknya ke sekolah gitu ya, dan lain sebagainya. Kayak kita mungkin kita nge-charge ke klinik, monetisasi yang masuk akal berapa? 5 juta per bulan. Nggak masuk akal, nggak, sebagian besar klinik susah bayar 5 juta per bulan sistem, jadi harus lebih masuk akal, harus lebih jelas gitu ya. Ketika ditanya, emang mereka bisa bayar 5 juta per bulan? Emang kalian udah research rata-rata profit klinik per bulan itu berapa gitu? Jadi harus proven, dan profitability-nya jadi harus jelas. Ketika udah jualan produk, jualan jasa, jualan tech gitu ya, startupnya, kalian tuh akan profit di berapa tahun ke depan. Dan kalau nggak profit, kalian exit-nya itu gimana? Apakah kalian ngincer buat dibeli pemain lain yang lebih gede? Apakah kalian ngincer untuk merger? Atau kalian ngincernya buat IPO dulu, public offering dulu, baru profit gitu ya. Nah ini dari Mandiri Capital, lebih lokal. Kalau tadi Google mungkin lebih global, kalau ini dari Mandiri Capital lebih lokal, buat navigating tech winter. Jadi kalau Mandiri Capital lokal, jadi 39% tuh decrease investment-nya. Kemudian lebih selektif mereka untuk mencari company-nya, mirip ya. Nah, tapi ada tambahan nih dari mereka, segmen-segmen tertentu di teknologi yang masih menarik untuk diinvest tanpa terlalu strict gitu ya. Itu masih di AI, electric mobility, electric vehicle, dan space tech. Healthcare sih juga masuk untuk beberapa investor tertentu. Jadi tergantung beberapa investornya. Blockchain juga
beberapa investor merasa itu segmen yang resilient. Tapi kalau untuk mandiri, mereka lebih ke AI, electric vehicle, sama space. Investor lain ada healthcare, ada blockchain, ada edutech dikit sih, tapi ada yang masih ngerasa edutech di Indonesia tuh lumayan resilient segmennya. Jadi gitu terkait Tech Winter dan mengenai experience dan perbandingan ekosistem teknologi di Indonesia dan di Jerman. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator kalau mau ada pertanyaan. Semoga membantu. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Ya, selamat pagi Mas Sakit. Terima kasih atas pemaparannya sangat menarik nih ya. Tadi kita udah bahas dari soal tech industry dari mulai perbedaan dari mulai universitas sampai ke startup dan korporat sampai juga Tech Winter dan investment startup yang untuk sekarang ya. Mas, tadi ada pertanyaan apakah boleh slide nanti kita bagikan atau Boleh, boleh, boleh. Oke, sip. Eh, sebelum kita masuk sesi pertanyaan, mungkin kita sesi foto dulu ya. Mungkin teman-teman yang bisa on cam boleh dinyalakan dulu kameranya. Caska admin PPJ boleh tolong pandu untuk fotonya. Halo? Ya, halo. Oh ya, Ya, sorry. Ya, tadi belum di unmute ternyata. Oke. Eh, kita bikin galeri dulu. Oke. Tolong nyalakan semuanya kameranya. Sesi mungkin foto teman-teman dulu sejenak. bisa kan ya harus. Kenapa? Ya, udah load kok. Udah ngeliat ya? Ini kelihatannya semuanya masih sambil di kasur. Mungkin belum mandi. Jadi. Caska udah mandi, Mas? Wah, belum sih. Sorry. Sebentar. Jujur banget ya. Jujur aja. Ya, Tapi habis belum sahur mandi. tidur lagi semua ya. Ya masa mandi jam 4 pagi. Oke. Nah, coba tolong dinyalakan Yuk, yang langsung apa? aja. Langsung aja ya. Ya. Oke. Bentar. 3, sorry. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Mantap. Saya save dulu. Ya, silakan dilanjut. Oke. Kalau gitu saya ulangin lagi. Jadi nanti slide-nya akan di-share oleh kami, sudah diberikan juga oleh Mas Sakit. Jadi teman-teman yang nonton di YouTube nanti juga bisa lihat lagi slide-nya. Em, mungkin sesi pertanyaan langsung kita mulai aja ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau tulis di chat. Silakan. Atau karena nggak ada, mungkin bisa saya dulu ya, Mas Sakit. Boleh, boleh. Ya, jadi Mas Sakit tadi kita kan udah ngomongin soal talent di Jerman dan di Indonesia ya. Tadi kalau kelihatan path-nya kalau di Jerman kan dulu riset di uni, terus ternyata risetnya ada bisa nyelesain satu problem, terus lanjut di startup, dan akhirnya jadi lanjut gitu. Nah, tadi kalau Mas Aki cerita, sebetulnya kalau dari universitas ke perusahaan itu nggak nyambung gitu, nggak begitu nyambung, setidaknya dulu di Indonesia ya. Nah, kalau gitu Mas, biasanya jalur pekerja tech gitu di Indonesia tuh gimana sih? Dari mulai lulus, ataukah dia asal-asal apply dulu, baru dia bisa lanjut karir di tech industri gitu, atau ada jalur yang sebetulnya mirip kayak di Jerman sih, kalau di Indonesia? Iya, jadi emang kalau kita ngomongin pas zaman saya satu dulu ya, 2008 sampai 2012, itu emang setelah lulus tuh startup kan belum segitu banyak ya. Udah mulai menarik, tapi orang masih ngerasa, oh ya, korporat gitu ya, kayak bank, kayak mungkin software house juga, terus korporat-korporat lain, mungkin kayak IBM, kayak konsultan gitu ya, Accenture, dan segala macam tuh menarik. Jadi emang mereka setelah lulus tuh lebih melihat mereka tuh pengen masuk mana, bukan pengen ngerjain apa gitu ya. Jadi kayak, oh daftar Accenture, oh daftar IBM, oh daftar PNS misal gitu ya. Atau oh daftar software house ini karena mungkin udah ada kenalan dan segala macam. Oh daftar bank gitu ya. Daftar telco gitu, misal daftar Telkomsel dan sebagainya. Jadi mereka lebih melihat ke mereka pengen masuk ke mana, bukan ke ngerjain apa, karena belum terlalu terpapar, mereka belum tahu di Telkomsel tuh ngerjain apa sih, kalau di startup ngerjain apa sih, di ini ngerjain apa gitu ya. Makanya mungkin kayak agak bingung gitu ya pas masuk, oh ternyata beda nih dari di kampus gitu, nggak mirip gitu ya. Oh saya harus belajar lagi dari awal, atau mungkin oh ini
ternyata yang saya kerjain adalah mata kuliah yang saya nggak suka gitu. Misal di telco banyak jaringan komputer gitu ya, banyak network. Wah, saya nggak suka Jarkom, kenapa saya harus ngerjain gitu, nggak tahu. Jadi hal seperti itu yang bikin kayak blank gitu. Tapi ya setelah ada diskusi, setelah ada masukan dari alumni, lebih lebih dekat ke industri dan lebih terpapar gitu. Jadi kalau ke telco lebih tahu karena mungkin udah ada guest lecture dari telco. Kalau ada masuk ke startup, mungkin ada project dari startup nih. Oh, ternyata kalau dari startup projectnya seperti ini. Jadi mahasiswa bisa lebih ngobrol sama temennya buat bandingin, lo mau masuk mana sih? Kalian mau ngerjain apa dan segala macam. Sehingga lebih well informed lah dengan kolaborasi dengan industri. Dan ketika udah terpapar industri dan pengen research, jadi jelas kenapa dia pengen research. Karena gue udah ngerasain project industri, gue nggak cocok. Gitu. Gue cocoknya research. Kalau dulu research karena bingung gitu ya, gue nggak ngerti mau masuk industri apa, udah gue lanjut aja deh research gitu. Skripsinya gue lanjutin aja dari tesis dan segala macam gitu. Jadi ada sentimen seperti itu, di mana ya, perbaikan selalu ada, dan sekarang udah mulai terlihat lebih balance sih. Research dan industri. Terima kasih Mas. Aku sebenarnya ada lanjutan pertanyaan soal itu. Jadi contoh risetnya Mas Akid kan pas di TUM itu sustainability plus informatik plus pokoknya gabungan itulah ya. Atau Oke, kalau tesis saya di TUM sih sebenarnya blockchain ya. oh bukan, maksudnya yang tadi contoh Yang tadi, iya yang contoh itu yaitu video. ada course terkait Oh itu course. itu course sebenarnya Think Make Start di TUM itu bikin produk any products. Kebetulan kita ngobrol dapat topik yang menurut kita menarik ya sustainability, dan lebih dalamnya lagi ke Sigada. Tapi ada yang mobility, ada yang bikin kursi, ada yang bikin apa? Ada yang bikin drone gitu. Jadi bikin produk any products apapun. Berarti ada kolaborasi antara informatiknya dengan fakulti Yes, lain gitu ya Mas? ya sama fakulti lain. Jadi kayaknya di limit deh yang informatik berapa, kemudian ada yang economics, ada yang industri dan segala macam. Jadi emang dari semua fakultas jadi satu course itu tuh, terus ya udah collab. Sih sebenarnya pertanyaannya lebih ke kalau di Indonesia kolaborasi antar departemen gitu dengan informatika, jadi tech industrinya itu nggak cuman eh, yang tadi di kelas aja itu banyak nggak sih Mas sekarang? Apakah masih? Itu sebenarnya tergantung kampusnya. Kebetulan kalau di kampus saya belum ada program yang emang collab teknologi dengan fakulti lain. Ada mata kuliah luar, tapi mata kuliah itu tuh um, ya emang tidak di specialize buat apa ya, mengkombinasikan antara teknologi dan fakulti lain. Lebih ke arah, oh ini ada mata kuliah yang dibuka untuk fakultas lain gitu ya. Sehingga ya emang kolaborasinya kalau di kampus yang sekarang saya lebih ke software. Ketika bikin produk ya mungkin produknya software dan sedikit hardware-nya. Cuman terkait kalau ada diskusi mungkin terkait lebih ke economics dan segala macam, ya diskusinya masih di ranah terbatas gitu ya, karena mereka nggak belajar tentang ekonomi, mereka nggak belajar tentang teknik industri dan sebagainya. Gitu. Menarik, Jadi terima tapi kasih. kalau nggak salah sih ada kampus yang kayak gitu juga sih, saya pernah dengar. Emang dia open satu kelas buat semuanya dikerubutin buat jadi produk bareng-bareng gitu, ada juga. Menarik. Makasih Mas Akid. Mungkin dari teman-teman yang hadir ada pertanyaan kah? Oh silakan Pak Gerald terus duluan. Silakan unmute. Ya, halo. Halo Mas Aki, terima kasih atas Mas Amin. Mau mau bertanya soal yang tadi disebutkan mengenai funding yang mulai menurun. Itu berarti kan Mas di perusahaannya Mas Akib di klinik Pintar juga mungkin merasakan hal itu, dan kira-kira waktu itu pengalamannya gimana? Terus apakah setelah menyadari itu tadi Mas juga menjelaskan tentang tren ke arah self-sufficiency, terus mengembangkan bisnis model. Jadi ada proses transformasi bisnis yang berubah supaya dia bisa monetize produknya gitu ya, untuk menanggulangi ketergantungannya ke funding yang mulai surut itu. Terus kalau di klinik pintar itu bagaimana Mas mengarungi itu? Apa transformasi yang Mas lakukan? Baik Bapak Admin, terima kasih. Jadi baik lagi ya, sebenarnya healthcare itu salah satu yang terdampak tapi tidak
sebegitu keras ya dampaknya. Maksudnya jelas kita merasa bahwa investor-investor yang memang tidak tertarik di healthcare itu menutup diri untuk, bukan menutup diri, mungkin ya lebih membatasi lah untuk memberikan funding. Sehingga memang investor-investor yang ngobrol sama kita memang yang mereka tertarik dengan either healthcare, atau mereka mau diversifikasi ke healthcare, atau mereka melihat growth kita dan merasa cocok gitu. Kalau sebelum winter, investor ya bisa dibilang lebih terbuka dengan segala sektor. Gitu. Mereka tidak, ada beberapa investor yang memang spesifik portfolionya dan trajektorinya ke sektor-sektor tertentu. Tapi investor-investor lain lumayan terbuka gitu ya untuk menerima sektor-sektor baru. Nah, ketika tech winter, mereka lebih membatasi diri. Kayak tadi Mandiri Capital merasa resilient sector buat mereka, resilient segmennya adalah AI, electric vehicle, electric mobility, dan space gitu ya. Mungkin investor lain punya pendapat yang berbeda tergantung portfolio mereka. Nah, pengalaman kita adalah risk funding itu jadi jauh lebih strict di bagian compliance dan due diligence. Benar-benar dicek cash flow-nya itu seperti apa, compliance kita terhadap regulation seperti apa, bisnis plan kita itu masuk akal apa enggak gitu ya. Benar-benar didiskusikan secara dalam banget gitu ya. Ketika ada sesuatu yang enggak match atau dirasa terlalu tidak masuk akal, melihat timnya gitu ya, masuk akal apa enggak tergantung background tim dan segala macam. Itu akan jadi pertimbangan yang lumayan gede di investor. Kalau dulu ketika masih sebelum tech winter, investor lebih mau buat risk taking. Ketika ada risk tertentu, mereka bisa oversee itu lah. Mereka bisa ya udah tutup mata gitu ya. Tapi sekarang ketika ada risk tertentu yang mereka identify, mereka lebih risk averse. Jadi lebih risknya kayak kalau buat mereka risk ini lumayan signifikan, mereka akan mungkin mundur teratur gitu ya. Dan setelah dapat funding, setelah dapat tech winter, dan kebetulan strategi beberapa startup itu adalah dengan menurunkan valuasinya. Jadi di tech winter itu banyak startup yang valuasinya diturunkan agar terlihat lebih masuk akal di investor. Nah kebetulan di kita masih mendapatkan rezeki dari Tuhan dan dari tim yang emang oke banget. Valuasi kita tidak turun. Kita masih bisa naik meskipun nggak segede kalau sebelum winter gitu ya. Karena emang itu tadi investornya merasa healthcare masih sektor yang resilient dan segala macam. Tapi kita tetap fokus ke sustainability di mana setiap unit bisnis kita harus punya rencana untuk bisa menghidupi diri mereka sendiri. Jadi kayak kita punya klinik nih, kita mau ngelakuin 24, itu harus profit semua. Misalnya kita jualan sistem klinik, harganya itu harus bisa menghidupi tim kita kalau di agregat contohnya. Jadi strateginya lebih ke seperti itu, dan kita harus pastiin dari duit investment nggak boleh habis sebelum kita mencapai sustainability. Simpel itu sih Mas Gerald. Masih Gerald, oke. Ya, also lah. Ya, makasih Mas Irald. Apakah ada tanggapan? Bisa langsung aja atau mau nanya Mungkin lagi? pikiran tanggapan, tapi mungkin ini kita ke penanya selanjutnya Oh ya dulu. boleh, karena beda ya. Siap. Mas Firya boleh langsung unmute aja atau kalau mau nyala kamera lebih bagus. Oke, Ya, silakan. ya, selamat siang, Mas Akid. Perkenalkan, nama aku Firya. Ya, aku dari PPI Jerman juga, background-nya belum aku ganti. Jadi aku punya pertanyaan tadi terkait Mas Akid tadi ada ngomong terkait edutech di Indonesia itu kurang menarik. Tapi aku sendiri melihat sebenarnya kan edutech di Indonesia kayaknya cukup potensial ya, karena emang banyak juga, maksudnya mayoritas sekarang rakyat Indonesia kan masih dalam usia produktif, masih muda semua. Tapi aku pengen lebih tahu kenapa edutech itu di Indonesia kurang diminati gitu dari venture capital. Apakah ada alasan tersendiri? Apakah dari infrastruktur yang kurang memadai, atau misalnya
faktor dari emang pasar yang menggunakan edutech itu memang kurang potensial atau kurang profitable? Apakah boleh di-sharing sedikit? Makasih, Mas Akid. Oke, sorry, bentar. Lagi ada keramaian. Ya, Oke, mungkin tadi agak salah dengar ya. Gue nggak bilang edutech itu nggak menarik. Tadi edutech tuh disebut di resilient segment kan. Tadi kan kalau di Mandiri Capital, resilient segmentnya mereka AI, deep tech, electric vehicle, space tech. Nah, beberapa investor sempat bilang kalau ya resilient segment mereka edutech, tapi emang nggak sebanyak AI, nggak sebanyak mungkin healthcare. Jadi emang kenapa gitu ya? Kenapa nggak terlalu banyak investor yang menganggap edutech itu resilient segment? Karena pemain edutech di Indonesia udah lumayan banyak ya, udah lumayan banyak case yang bisa dilihat, dan mungkin personal opinion, saya ngelihat proven buat edutech di Indonesia itu trajektorinya masih belum terlalu kelihatan. Kalau yang big player-nya kan kayak ada Ruang Guru gitu kan, terus kayak ada bootcamp yang emang rame gitu kan pas tech. Cuman pas winter ini bootcamp terkait tech ya mungkin nggak serame sebelumnya. Dan Ruang Guru dan Prakerja itu mesti disupport government gitu kan. Sehingga terkait B2C, terkait bisnis ke marketnya, potensinya masih gede karena government support. Government ada GovTech sendiri kan, GovTech Edu gitu kan. Mereka nge-support digital education. Ini potensial banget sebenarnya. Makanya saya paham ada investor yang merasa ini masih resilient. Tapi dari segi monetizing edutech di Indonesia, ketika let's say Prakerja nggak ada gitu ya, buat mencapai Sabang sampai Merauke, tantangannya lumayan gede sih. Lumayan gede. Kalau mungkin fokus ke Jawa doang atau Sumatera yang mungkin oke. Tapi personal opinion saya edutech sih sangat-sangat oke buat di innovate gitu. Tapi terkait kan ada startup potensial sama ada ya udah company biasa aja potensial. Di mana startup potensial itu yang ngejar unicorn, ngejar IPO gitu ya. Edutech ketika diomongin startup mungkin ya challenge-nya terutama di Indonesia gimana caranya bisa nge-reach massive user base tanpa rely sama government. Gitu. Oke, baik, Mas Akid. Berarti yang saya tangkap kalau edutech di Indonesia itu saat ini pasarnya udah cukup banyak dan biasanya yang survive itu harus kebanyakan disupport oleh government ya supaya bisa lebih mulus jalannya gitu. Mungkin narasinya bukan survive ya. Edutech bisa survive tanpa disupport government, tapi untuk growth yang jadi kalau dibilang startup yang oke itu growth-nya itu hockey stick. Jadi growth-nya itu eksponensial. Nah, untuk growth yang sustainable secara eksponensial, ketika nggak ada support dari government big player atau mungkin background sesuatu yang lain, inovasi yang oke banget, kayaknya agak susah deh. Jadi mereka bisa sustain, tapi growth-nya mungkin nggak hockey stick. Growth-nya mungkin ya pelan tapi pasti gitu ya. Dimana mungkin banyak venture capital ngerasa, oh pelan tapi pasti ini bukan high gain, tapi tetap high risk gitu ya, tetap high risk, high gain. Jadi emang faktornya banyak. Oke, baik, makasih Mas Akid. Ya, makasih Mas Firya atas pertanyaannya tentang edutech ini menarik. Mas Akid, jadi kita ada pertanyaan di chat, mungkin saya bacain ya. Jadi ada pertanyaan dari Mas Rizky Ramadan tentang deep tech. Jadi katanya di Eropa sendiri ini startup deep tech lagi hype-hype-nya. Ini juga katanya disupport masif oleh investor dan venture capital yang mau support secara finansial. Saya tebak ini juga karena sistem pendidikan yang mengedepankan R&D, jadi banyak sekali yang mau terjun ke situ. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Saya lihat kalau startup deep tech itu sedikit di Indonesia. Kalau ada biasanya founder-nya lulusan luar negeri. Apakah kalau di Indonesia ini deep tech akan susah selama ekosistem R&D-nya masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan investor? Iya, ini Mas. thank you banget analisisnya. Jadi emang bener ya, buat startup deep tech itu menurut gue pribadi sinergi antara kampus dan industri harus kencang.
Karena kalau enggak, mungkin startup di tech di Indonesia itu dia udah research-nya ya di startup mereka gitu, dengan limitasi banyak loh ya. Karena ketika ngomongin research internal company, pertama netralitas dan bias kan jadi dipertanyakan kan, karena for profit company punya kepentingan. Tapi kalau university, neutrality dan bias bisa lebih solid lah. Jadi research itu ketika ada kolaborasi sama industri dan corporate atau startup, ekosistem deep tech akan jauh lebih masuk akal, jauh lebih sustainable untuk dilakukan. Karena ya ada beberapa startup yang emang dia ke deep tech dan pada akhirnya mengalami kesulitan, entah di menjual produknya karena mungkin marketnya belum siap, entah di mengembangkan research-nya, mungkin fundingnya habis di research karena misal ya research sendiri gitu ya. Dan ya banyak cerita ngobrol gitu kan startup terkait deep tech ya yang buat ngerilis produk awal tuh butuh 2-3 tahun mereka. Karena harus ngurus compliance, harus research, harus testing, harus ke manufaktur, dan itu mungkin waktunya akan dihemat ketika bisa dibantu atau bisa kolaborasi sama universitas terkait research-nya. Jadi tinggal manufaktur dan testing gitu ya. Nah, karena ekosistem ini juga beberapa venture capital emang ada yang fokus ke deep tech. Mereka punya fund khusus deep tech, tapi emang nggak terlalu banyak dan mungkin akses ke situ agak lebih susah ya ketika memang baik lagi kalau founder dari luar negeri research-nya dia udah lebih matang kan. Dia tinggal sih tapi dia bisa mengimplementasikan research yang di luar dengan kearifan lokal di Indonesia gitu ya. Sehingga akses ke venture capital, akses ke research institute jadi lebih gampang. Ketika foundernya lokal yang mungkin research-nya juga belum sematang di luar, ya dia harus nyoba research dulu, harus incorporate lokal data dulu, harus tes dulu, trial dulu, dan segala macamnya. Jadi mungkin lebih tepatnya bukan dipandang sebelah mata, tapi lebih ke arah, oh ini masih early stage nih. Kita sisihkan fund buat melihat potensi-potensi ke depan, tapi ketika jor-joran sepertinya belum siap gitu aja, either marketnya, either kolaborasinya. Sih menurut saya pribadi. Makasih Mas Akid jawabannya. Mungkin Rizky kalau ada tanggapan bisa langsung on mic aja atau oke udah bilang terima kasih jawabannya. Oke Mas, jadi ada pertanyaan kedua dari Mas Hanifan Shitki di chat juga saya bacain ya. Jadi Mas Hanifan ini baru lulus bachelor di Jerman dan sedang aktif mencari pekerjaan. Katanya menghadapi berita layoff di mana-mana sebagai junior rada ngeri juga. Nah, ada nggak sih saran untuk fresh grad untuk menghadapi tech pintar seperti sekarang? Tadi sudah sempat disebut, jadi saya simpulkan. Tas yang sesuai dengan profil yaitu hire di company besar, betulkah? Terima kasih. Oke, kalau saya ngelihat sih ya, sekarang fresh grade itu buat mengamankan diri dari tech winter, mereka internship-nya banyak banget. Kalau zaman saya dulu, ya internship ya cuma tugas kuliah aja gitu. Kalau sekarang di Indonesia gitu ya, satu anak lulus tuh mereka bisa punya pengalaman internship di 4 tempat. Ada yang bahkan tiap semester dia internship gitu, tiap liburan. Wah, ambis sekali sih gitu. Kayak lulus ada 8 internshipnya, banyak banget. Dan itu salah satu cara, dan banyak juga orang-orang yang mungkin fresh grade kena layoff, terus ya udah mereka memutuskan buat internship aja dulu karena persaingan buat internship jauh lebih kecil. Jadi dia lulus, dia nggak kuliah tapi mau daftar intern. Itu juga lumayan banyak kasusnya karena persaingannya nggak segitu ketat gitu kan, saingannya sama mahasiswa. Dan benefitnya ya ketika intern di banyak tempat dapat banyak network, bisa dapat recommendation. Karena ya kalau hiring, recommendation itu lumayan ya, faktor yang lumayan menentukan. Ketika ada internal recommendation artinya kolaborasi sudah bisa dipastikan lumayan aman karena bisa kolaborasi sama yang rekomend. Terus skillnya juga kalau ada yang rekomend, dia ibaratnya tuh kayak pasang badan gitu loh. Ini dia jago, kalau dia tiba-tiba nggak jago berarti yang rekomend kurang oke nih cara menilai skillnya. Sehingga kalau bisa dapat network, bisa
dapat rekomendasi itu lumayan memudahkan buat getting hired gitu. Selain itu ya harus tetap praktis aja sih. Mungkin banyak yang side project, freelance dan segala macam. Nah, pertanyaan bagus. Ini tadi ngomongin edutech ya, bootcamp, sertifikat dari online course. Jadi karena kalau kita ngomongin Indonesia, bootcamp di Indonesia itu banyak. Nggak semuanya tuh kualitasnya sama. Ya sama kayak kampus lah ya. Jadi ada bootcamp yang online course yang sertifikatnya itu lumayan ngaruh. Tapi, ada tapinya nih. Kalau modalnya cuma sertifikat bootcamp dan project-project bootcamp di Tech Winter dan setelahnya ini, tetap agak susah. Bootcamp membantu mungkin dapat internship, dapat network, tapi untuk benar-benar getting hired harus bisa menunjukkan kalau skill-nya tuh real gitu loh, bukan cuman gara-gara ngerjain bukan aja. Karena kurikulum bootcamp, kurikulum kampus, kalau tidak diimbangin dengan project industri yang beneran, itu emang tetap akan ada gap-nya. Jadi internship, mungkin project dari industri, mungkin hal-hal lain yang emang relevan dengan industri itu bakal ngebantu sih buat getting hired. Terima kasih Mas Akid. Mas Hanifan mungkin kalau ada tanggapan bisa langsung di chat atau oke, udah aman. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau mungkin bisa tulis juga di chat. Kalau nggak ada, mungkin saya ada pertanyaan titipan dapat dari teman-teman saya yang udah keluar dari Zoom ini. Jadi pertanyaannya gini, Mas. Sering disebut-sebut di media itu bahwa tech talent kita tuh sebenarnya kurang. Nah, tapi kalau saya lihat di akun Instagram pekerja tech, yang saya nggak mau sebut namanya, itu banyak banget kayak yang habis di layoff terus cari kerjaan susah. Nah, itu kan kayak dua fakta yang agak berlainan gitu ya. Kayak satu bilang pekerja tech kita dibutuhkan banyak, yang satu susah cari kerja. Nah, sebetulnya tuh gapnya di mana sih, Mas, kalau salah ini tuh? Oke, jadi faktornya banyak ya. Pertama tadi kan gue sempat bilang bahwa tech worker di Indonesia itu sebagian sudah mengalami masa keemasan sebelum Tech Winter, di mana benefitnya gede, kompensasinya gede, dan mungkin masih mereka dalam tahap transisi dan belum bisa menerima bahwa ada Tech Winter, kompensasinya tentunya turun, tentunya beda gitu ya. Yang tadinya gede, bisa jadi pas daftar dengan posisi yang sama, gajinya beda di bawah 30% gitu, atau mungkin 40%, dan itu mungkin butuh transisi ya ke situ ya, butuh adjustment bahwa ya market sekarang lebih susah, posisi yang sama, rate-nya juga tidak akan sama dengan sebelumnya gitu. Masih ada company yang bisa mempertahankan rate seperti itu, tapi itu bukan norm, itu exception. Kalau dulu rate segitu tuh norm, gitu ya. Itu pertama. Kedua, tadi sempat dibahas juga bahwa kualitas lulusan di Indonesia tuh bervariasi. Ada yang lulusan ini strong di satu bidang, lulusan ini strong di bidang lain gitu kan. Sehingga ya balik lagi selektif. Kalau dulu mungkin dia tech industry ngeliat, oh dia strong di satu bidang, pasti bisa belajar di bidang lain. Ya nggak apa, terima aja gitu ya. Sekarang mungkin ya kalau dicarinya bidang itu ya carinya strong di bidang itu. Nggak ada atau waktu buat belajarnya jadi lebih sedikit gitu ya. Sehingga fitting dengan kebutuhan industri jadi penting juga. Bisa jadi talent-talent yang di layoff itu mereka spesialis di bidang tertentu, di mana itu yang belum terlalu dibutuhin industri yang lagi hiring, jadi yang nggak masuk gitu kan. Atau mungkin mereka belum terlalu menerima kalau ya market sekarang rate-nya udah beda dengan market sebelumnya. Atau ya as simple as karena ada winter, lowongan jadi lebih kecil gitu. Yang tadinya bisa diabsorb jadi nggak semua bisa diabsorb. Jadi faktornya lumayan banyak. Tapi ya gitu, lulusan IT di Indonesia banyak banget. Cuman lulusan IT yang bagus ya nggak semuanya bagus gitu ya. Sih, oke Mas. Jadi sebetulnya ada lanjutannya pertanyaan itu Mas. Jadi kalau misalnya tadi kan Mas Akid udah nyebut soal specialized banget ya. Jadi ada yang UI UX, ada yang backend dan lain-lain. Nah kalau misalnya di Jerman itu kan untuk pivot karir, misal dari data scientist atau apa ke software engineer itu kayak udah di atas 30 mungkin udah berusia gitu masih bisa ya. Nah
Tadi kalau soal yang specialized itu masalahnya di Indonesia, apakah yang udah tadinya kena layoff terus misalnya satu bidang spesialis tertentu jadi banyak, apakah itu banyak kesempatan untuk pivot ke arah sana gitu dengan tadi susah untuk internship dan juga Mhm. udah online Oke. course susah juga. Oke. Iya, di saya sih emang ada beberapa kasus yang orang-orang pivot, terus emang knowledge-nya dibutuhkan buat posisi itu, dan itu ya dinilai plus. Cuman balik lagi, kayak tadi salah satu faktor, ada fit-nya nggak sih antara kebutuhan lowongan itu dengan orangnya. Kalau misal, contohnya gitu ya, di saya ada yang dokter pivot jadi marketing, dokter pivot jadi partnership, dokter pivot jadi IT aja sempat ada gitu ya. Dan itu karena kita berada di kesehatan itu valuable banget background-nya. Gitu. Tapi kalau akuntansi pivot jadi IT, tapi lowongan kita bukan di bidang IT finance ya kurang cocok. Tapi kalau misal lowongannya ada di divisi finance butuh data analis. Oh ini ada data analis sebelumnya dia akuntan. Wah cocok banget nih, masuklah gitu ya. Jadi emang lumayan tricky ya. Maksudnya ini bisa dibilang jodoh, bisa dibilang emang kesempatan juga. Tapi pivot karir itu masih memungkinkan ketika industrinya yang di-apply itu nyari dan relevan gitu ya. Dan ya mungkin ini salah satu plus minusnya di Indonesia ya. Plus minusnya Indonesia kan, plusnya Indonesia generasi mudanya masih banyak, talentnya masih banyak, mereka masih hungry, mereka energinya masih gede, masih lurus, dan makin lama makin pintar. Nah ketika ada orang yang mungkin berusia lebih tua, middle age gitu ya, pivot, saingan mereka adalah anak-anak muda yang secara volume banyak banget. Mungkin kalau di Jerman volumenya juga lebih sedikit ya, anak mudanya. Jadi saingannya juga nggak segabrek itu gitu ya. Dan apa ya, benefit knowledge mereka sebelumnya itu jadi di versuskan sama benefit anak muda yang jauh lebih bersemangat, jauh lebih hungry, jauh lebih tanggungannya lebih sedikit dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya ini plus minus Indonesia sih. Ketika udah tua terus mau pivot, saingan kalian tuh ya anak-anak muda yang sekarang kalau saya lihat jauh lebih pinter, jauh lebih ambis gitu ya. Susah juga gitu. Harus harus banyak trik-trik, harus banyak network dan dapetin fit sama industri buat buat bisa melakukan hal itu sih. Ya, terima kasih Mas Akid. Jadi selanjutnya ada yang raise hand, Mas kita harus monggo langsung unmute aja. Ya, jadi kan Lakit ini udah lumayan lama waktu aku pertama kali kuliah nggak sih? Terus kita bikin berbagai acara bareng juga di podcast dulu kita. Dan aku tahu Mas Akid ini orangnya juga suka menganalisis tren yang lebih luas gitu. Dan juga punya input terhadap pembangunan juga mungkin. Dan mungkin aku mau membahas lebih ke soalan itu karena tadi aku juga membahas mengenai fakta bahwa di Indo masih Jawa sentris ya. Jadi talent pool-nya itu sangat bisnis dan talent pool-nya kebanyakan ada di Jawa dan Akid juga pernah tur ke seluruh Indonesia gitu. Dan itu kira-kira kalau menurut Akid apa yang konkret perlu dilakukan untuk misalnya nyebar ekosistemnya itu biar merata. Apakah perlu dimeratakan satu Indonesia atau sudah oke sebetulnya disentralisasi di wilayah-wilayah kayak Jakarta atau Surabaya atau yang di mana di situ terdapat bisnis-bisnis yang lebih kompleks itu karena kalau enggak kan ya untuk lulusan-lulusan SDM yang terlatih sebagai IT ini ya kemudian dia akan kerja di ya mungkin mengurusin website atau mengurusin program-program tertentu yang arsitekturnya nggak begitu kompleks karena ya itu semua tergantung dengan keberadaan industri yang ada di daerah situ gitu kan. Itu yang pertama dan yang kedua kalau di ekosistem startup ini tingkat lembaga mana yang lebih berperan selama ini? Apakah dia lebih di kementerian atau dia sudah mencapai ke tingkat kota gitu? Nggak tahu yang kerasa mungkin di Akid atau Akid sering dengar apakah itu di tingkat kota sudah banyak inisiatif tingkat kota maupun provinsi daerah ya. Kalau sudah banyak inisiatif mengenai apakah finance, apakah
penyebaran informasi tentang ini, apakah pembuatan startup hubs, apakah itu? Karena kalau yang aku lihat kemarin aku sempat waktu ke Indonesia ke Solo, di situ kan juga ada semacam tech hub gitu ya di Solo Baru itu. Dan itu programnya PUPR yang membangun PUPR, dananya juga sebenarnya PUPR, tapi itu lokasinya di Solo. Dan itu ketika masuk lihat itu kan harusnya mimpinya ya sebagai startup inkubator gitulah ya mungkin. Sebagai tempat akselerasi tadi, accelerator itu. Tapi ketika masuk itu malah itu isinya nggak sesuai dengan, malah nggak ada isinya startupnya, malah isinya Bank Mandiri lah, malah isinya institusi-institusi lain yang sebetulnya asuransi dan sebagainya, yang sebetulnya nggak ada hubungannya sama vibrant ekosistem yang orang expect. Kalau oh ini ke startup hub gitu, kalau misalnya ke yang di Besut oleh TUM, yang di samping TUM itu apa namanya itu ya, lupa, yang yang di situ yang ada. gedung itu. Ya. Ya kan ada 4 lantai, terus isinya booth-booth semuanya kantor-kantor kecil gitu, isinya startup-startup. Terus mereka ada posternya di depan, ini kita mau ngerjain proyek ini. Dan dulu juga Akid bikin kan angsa ngomong. Itu masih lanjut loh. Aku waktu itu mampir ke gedungnya. Iya masih di situ kayaknya. Iya. Coba itu bisa dicek teman-teman juga, yang tadi robot untuk rokok itu. Angsa namanya. Nah itu aku bingungnya itu apakah sudah, karena kayak gini kan aku lihat kalau di Jerman tuh sinerginya udah desentral gitu ya, dari pusat ada strategi jebret ini dikerjakan, tapi di level daerah, level Bundesland itu kemudian juga dimanifestasikan, dananya disalurkan ke uni-uni untuk bikin hub-hub yang beneran hub gitu ya, yang bukan hanya promosinya aja, tapi begitu didatengin ternyata nggak begitu jalan. Jadi untuk mungkin inti pertanyaannya itu di level nasional atau level daerah itu pengaruhnya menurut Akid gimana, yang Akid amati? Itu aja 2 pertanyaannya. Itu yang Oke, pertama. jadi jawaban pertama adalah talent pool itu sebenarnya setelah keliling Indonesia ya, maksudnya Kalimantan, Sumatera, Bali, Sulawesi, nggak nyampe Papua sih, NTT, NTB gitu kan. Talent pool tuh nggak cuma di Jawa sebenarnya, tapi problem utamanya adalah nurturing talentnya itu yang opportunity-nya tuh nggak equal. Ada kereta Mas di belakang. Ada kereta Mas ini. Ini di rumah mertua sebelahnya ada kereta. Opportunity-nya nggak equal. Jadi talent yang memang oke di kampus tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan secara real ketika mereka misal tertarik ke startup, tertarik ke industri, dengan keterbatasan daerah-daerah tersebut. Nah ini balik lagi nih, desentralisasi, tentunya tiap-tiap area punya prioritas masing-masing ya. Kalau misal prioritas mereka di pendidikan, tentunya ya teknologi nanti gitu loh. Kalau prioritas mereka kesejahteraan masyarakat ya pendidikan teknologi nanti gitu ya. Kalau prioritas mereka infrastruktur ya nanti gitu ya. Cuman satu hal yang menurutku terlepas dari implementasinya tapi inisiatifnya bagus adalah pemerataan infrastruktur itu penting untuk memastikan bahwa ketika daerah itu ada prioritas lain yang tidak bisa mensupport talent yang ingin masuk ke teknologi, startup, atau industri, mereka bisa mendapatkan informasi yang setara dengan talent-talent di kota-kota yang besar. Misal ya itu listrik jangan mati lah di tengah jalan, internet gitu lancar gitu, sehingga kemungkinan untuk mereka belajar secara otodidak dan opportunity yang remote atau mungkin bisa freelance itu lebih terbuka. Jadi kalau ngomongin inisiatif pusat ya infrastruktur kalau lancar, semua rata, listrik, internet itu udah sangat membantu. Menurutku inisiatif kedua lebih ke pendidikan sebelum ke industri. Pendidikannya harus bisa mengakomodir karena sinergi antara pendidikan dan industri nggak harus industrinya di situ. Industrinya bisa di kota lain nggak apa-apa, gitu kan. Tapi tetap ada sinergi. Baru ketiga ya ketika talentnya oke, mereka keluar, mereka mungkin bisa balik lagi gitu ya, membangun kotanya dan segala macam. Pindah ibu kota juga mungkin bisa gitu ya, meratakan opportunity gitu ya, meskipun pusat ekonominya mungkin belum berpindah, tapi at least ada beberapa pusat di mana
tidak hanya terpusat di satu pemerintahan, ekonomi, bisnis, talent di satu pulau. Jadi udah mulai ada persebaran. Menurutku sih itu ya, dan problemnya dengan inisiatif regional, ketika government regional sudah melakukan inisiatif dengan baik, tapi ketika talent dan industrinya belum sinergi, ya kayak tadi, ya yang ngisi ya udah korporat gitu, karena talentnya belum merasa butuh buat ngisi, industrinya belum merasa butuh buat bikin, ya udah bikin cabang aja ujungnya Mandiri, asuransi apa kayak Aksa, Sinarmas dan lain-lain, ujungnya jadi co-working space buat corporate aja gitu ya. Gitulah Pak Kirot, semoga menjawab. Nih kalau mau masuk lebih dalam karena kita lagi transisi pemerintahan, sebaiknya menahan diri dulu. Kita wait and see Pak ya. Oke. Ada Ya, lagi Mas Gir? itu tadi kalau mau masuk lebih dalam harus wait and see. Banyak sebetulnya yang bisa disinggung lagi. Tapi oke. Terima kasih. Cukup. Mantap. Sukses Mantap. selalu, Kit. Terima kasih Pak. Ya maksudnya karena transisi pemerintahan, inisiatif digital sebelumnya juga kita masih lihat nih, apakah diteruskan, apakah mengalami perubahan bentuk, apakah lebih baik, apakah fokusnya berubah gitu ya. Jadi emang kepentingan itu beda-beda sih, sehingga nomor satu yang paling jelas infrastruktur aja dulu deh disamain gitu ya. Itu modal buat mengakomodir informasi. Terima kasih Mas Akit. Mas Akit, tadi aku mau memperjelas sedikit. Tadi kan disebut kalau masalahnya itu adalah nurturing talent-nya ya. Itu maksudnya gimana ya Mas ya? Apakah harus kerja di satu tempat kah atau? Enggak sih, sebenarnya lebih ke arah nurturing talent tuh emang, jadi gini, kalau kita misal contoh kasus gitu ya, kuliah di daerah luar Jawa gitu kan. Terus di situ tuh di kabupaten atau kota itu tuh nggak ada startup. Kan pasti banyak lah ya kota-kota yang emang nggak ada startup sama sekali gitu. Mereka adanya industri corporate yang mungkin telco, mungkin asuransi, mungkin bank gitu ya. Dan mungkin nggak ada software house juga gitu. Jadi lulus IT terbatas. Dan yang kita amati waktu itu, waktu keliling Indonesia, bahwa talent-talent yang emang mereka spesifik tertarik di software. Nah, mereka mungkin suka mata kuliah terkait web development, terkait mobile development, di kampus ada. Tapi ketika mereka masuk di daerah mereka, tanpa mereka keluar daerah, opportunity-nya dikit banget. Sehingga pengetahuan mereka ya sebatas yang diajarin di kampus, yang terbatas juga karena tidak ada kolaborasi dengan industri sekitar misalnya. Sehingga ya habis lulus, ketika misal saya pengen jadi expert di mobile tapi nggak ada opportunity-nya, ya mau nggak mau jadi PNS mungkin, mau nggak mau masuk ke bank, masuk ke asuransi, masuk ke telekomunikasi dan lain sebagainya. Jadi lebih ke arah situ sih. Lebih ke ketiadaan startup dan industri yang bisa menaungi mereka gitu ya Mas ya? Lebih. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih Mas Akit. Adalah pertanyaan dari teman-teman. Kalau nggak ada, saya ada titipan dari WA lagi. Ya, jadi Banyak ya titipan ya. iya, ini jadi berapa ya? Udah ada yang keluar soalnya. Jadi Mas Akit, pertanyaannya ini dari teman saya. Dia ini orang research institute di Indonesia yang sebut saja BRIN. Jadi kalau di Jerman itu banyak research institute kayak let's say tempat saya kerja DLR atau Helmholtz itu yang kerjasama juga sama industri. Jadi mungkin nggak kerjasama langsung sama Uni tapi sama research institute. Nah kalau model gitu eh, di Indonesia tuh gimana ya Mas Akit ya? Saya tuh pernah lihat ada yang kayak research centernya Telkom atau apa gitu kerja sama startup. Nah tapi apakah yang kayak gitu tuh menghasilkan sesuatu di Indonesia atau cuman masih kayak jargon perusahaan tertentu aja? Gimana ya? Lumayan tricky ya. Saya tuh kebetulan saya pernah dapat opportunity buat ngebantuin sebuah conference di mana saya nge-review paper-paper dari salah satunya dari Research Institute gitu ya.
ada beberapa paper dari Research Institute. Ini skopnya yang saya review masih di Asia Tenggara sih. Indonesia ada, Malaysia ada gitu. Research-nya itu mungkin relevan buat corporate, tapi untuk startup sangat segmented sih. Sangat segmented research-nya. Sehingga pertanyaannya lebih ke arah goals-nya dari, kalau ngomongin Jerman kan ya emang startup-nya juga udah harus well research gitu ya. Karena kalau biasa-biasa aja ya banyak orang bisa lah bikin. Problemnya juga mungkin udah solve. Kalau di Indonesia kan kayak tadi ya, banyak problem yang masih bisa di-solve dengan tech yang biasa-biasa aja. Nggak perlu research dalam-dalam. Dan mungkin perlu research-nya malah lebih ke behavior, ke adoption gitu ya, di mana itu mungkin secara research institute itu secara scientific value-nya tidak terlalu gede. Kalau kita ngomongin STEM ya, mungkin kalau sosial value-nya di research sosial mungkin gede gitu ya, karena behavior, karena adoption, karena teknologi yang membantu menyelesaikan masalah. Tapi secara STEM, secara teknologinya, ini tidak research worthy. Ada juga masalah mungkin ya ketika ada startup yang emang technical banget, research banget, mungkin prioritas research institute itu lagi tidak di situ gitu ya. Mungkin mereka lagi bertanya di AI, tapi ada yang lagi mau research ke medical device misalnya, atau mungkin ada research institute yang fokusnya di telecommunication, tapi startupnya mungkin lagi pengen buat drone gitu. Jadi matchmaking, nah ini satu hal yang emang gampang-gampang susah ya. Pengalaman saya waktu bikin Angsa, kita tuh telepon random, kayak corporate, kita telepon government body gitu ya, kita telepon corporate, startup, bahkan kompetitor, itu kita minta kita dari ini, kita bikin ini, kita boleh nggak ngobrol sama orang yang relevan. Itu kita cukup sekali 2 kali telepon, dikonekin. Pengalaman yang mirip mungkin agak susah ya ditemuin di Indonesia ya. Ketika mungkin ada startup, aduh kita butuh bantuan buat research nih, kita kontak siapa ya? Pertanyaan pertama, kita kontak siapa? Bingung gitu. Nyari kontak person. Terus mungkin telepon kantornya gitu ya. Diangkat, belum tentu dikonekin. Bisa jadi diminta surat lah, diminta buktinya lah, mungkin diminta proposal lah, di mana itu effort gitu ya. Kalau di Jerman kagak ada ditanya proposal, kagak ditanya surat, langsung aja dikonekin via email, via phone gitu ya. Bahkan ada yang langsung nyamperin gitu, kayak VP level kita telepon kantor, dikonekin sama VP gitu, waktu Angsa. Jadi connecting ke right institute itu juga tricky ya. Itu juga tricky ya. Kita dulu sempat mau ada research terkait wearable device dari klinik pintar dari gue, sempat ada research terkait mau ada research wearable device. Rekan-rekan kita juga ada yang sempat research mengenai medical device gitu. Sebagian besar pada akhirnya mereka kolaborasinya sama kampus, ke dosen gitu. Karena ke research institute ya lebih ke kontak siapa ya, ke LIPI, ke BRIN, ke mana gitu. Dan ya itulah masih ada kekhawatiran kalau kontak ntar diminta proposal, aduh bikin lagi deh. Jadi networknya tuh belum kebangun. Kalau sama education kan jelas ya, oh saya ada dosen ini nanya deh gitu kan. Ya, lebih jelas. Jadi mungkin lebih itu sih, silo antar sektor ini juga kalau ngobrol-ngobrol sama pemerintahan jadi hal yang emang ya tahu sama tahu bahwa antar sektor itu masih ada silonya lah, buat kolaborasi sektor bersama itu sesuatu yang perlu diselesaikan bareng-bareng juga dari pemerintahan, dari industri, dari edukator, dari segala macam. Itu sih. Sih Mas, berarti masalahnya kembali lagi ke konektivitas tadi ya dari industri Iya, ke balik lagi. Ini nanya siapa gitu ya. Dan ada nggak sih gitu. Takutnya kalau kita nanya nggak ada gitu kan. Informasinya juga mungkin kalau ada. sih, walaupun sebenarnya kan research itu tuh lebih frontier research-nya dibandingkan uni kan, tapi ya tadi nggak tahu connect ke siapa gitu ya. Menarik. Betul, dan mungkin juga nggak sesuai gitu ya. I see. Ada satu lagi pertanyaan nih Mas. Ini mungkin karena kita udah 1 jam lebih diskusinya, ini pertanyaan terakhir ya dari Mas Zaki. Gue Mas Zaki boleh langsung unmute aja.
Oke, thank you. Halo Mas Akid, saya Halo. dari Indonesia, temannya moderator. Kebetulan emang kerja di startup juga nih. Mumpung temanya lagi soal talent dan mungkin regenerasi industri startup itu sendiri ya, Mas Akid. Kalau ngelihat sekarang kan bahkan BUMN ataupun pemerintah sekalipun lagi ngebentuk startupnya sendiri ya, dengan maraknya ada GovTech dan korporasi seperti Telkom gitu-gitu juga ngebangun startupnya sendiri gitu, bukannya bantu mendanai atau membuat ekosistem ke yang sifatnya lebih private atau swasta gitu ya. Nah, apakah ini kedepannya bakal jadi tren dan kira-kira akan mematikan apa ya si inovasi itu sendiri nggak ya? Karena kan mungkin kalau embel-embelnya memang startup tapi dibangunnya sama orang-orang korporat tidak sefleksibel atau tidak seluas atau bahkan tidak seinovatif ketika munculnya organik dari bawah gitu ya. Mas Akid minta pandangannya sih. Oke, ini menarik karena balik lagi ya, yang terlihat di permukaan tuh belum tentu yang terjadi sebenarnya. Kalau tadi ngomong ada beberapa corporate yang dia kelihatan bikin startup, dia bantu nggak sih startup-startup lain? Corporate besar rata-rata sih punya venture capital atau mereka masukin dana ke venture capital juga gitu ya. Sehingga selain mereka, jadi mereka diversifikasi investment lah. Selain mereka bikin inisiatif internal yang mungkin lebih mudah dikontrol, lebih sesuai sama bisnis, mereka juga investasi ke startup-startup yang mungkin menurut mereka potensial tapi nggak cocok dikerjain internal. Sehingga ekosistem itu tuh ada sebenarnya. Dan bahkan ada corporate yang emang membantu pemerintahan dengan penanaman modal ini ya, non APBN ya. Jadi sinergi itu sebagian besar emang nggak terlihat di permukaan, tapi ada, dan emang korporat-korporat gede secara langsung maupun tidak langsung mereka diversifikasi produk mereka dengan cara itu. Nah, menurut saya sebenarnya startup yang dibuat oleh corporate tuh punya plus juga, di mana startup yang kalau dibikin dari awal biasanya tuh mengalami masa-masa chaos lah terkait proses, terkait manajemen, karena awalnya mungkin dari product people dipaksa jadi manajemen people, nggak cocok, manajemennya chaos, bisa jadi kayak gitu. Atau mungkin manajemen people, foundernya dipaksa bikin produknya chaos dulu baru stabil. Jadi sempat ada masa chaos itu biasanya kalau startup yang dibuat ya emang dari founders gitu. Tapi kalau startup yang dibuat dari corporate, plusnya mereka biasanya udah adopsi proses yang lumayan mature, mereka punya standar, dan plan mereka udah jauh lebih jelas, terlepas dari visible apa enggak, terus ini scalable apa enggak, tapi ada sisi positifnya dari corporate back startup. Menurut saya kalau kita ngomongin ekosistem, masing-masing punya porsinya sendiri. Corporate jarang sih akan kanibal startup-startup, terutama yang industrinya di luar itu. Misal contoh ya, ini kejadian apa kan komen, tapi misal gitu ya, ada corporate mereka bergerak di bidang tambang, mereka investasi ke electric vehicle, nggak mungkin kan mereka akuisisi, karena bukan core bisnis mereka gitu. Tapi mereka melihat electric vehicle ini masa depannya akan bagus, akan jadi diversifikasi ketika misal tambang mulai turun. Jadi mereka juga nggak mungkin bikin startup terkait electric vehicle, mungkin ya startup logistik gitu ya. Tapi mereka akan investasi, sehingga motivasi dari diversifikasi modal atau profit itu yang sebenarnya akan membuat ekosistem ini tetap hidup sih. Ini menurut pendapat saya. Pengamatan terbatas lah. Tapi itu. Semoga menjawab atau... Ya, Mas Aki langsung aja unmute untuk tanggapannya. Oke, makasih banyak jawabannya, Mas Akid. Ya, menarik sih, memang ada porsinya masing-masing gitu ya, Mas Akid, dalam proporsi tertentunya. Cuman jujur pribadi masih penasaran aja sih. Biasanya kan kalau ngelihat pola industri startup di negara-negara lain gitu ya, terutama yang udah mendahului kayak US dan kawan-kawannya, setiap krisis itu biasanya jadi regenerasi ke generasi startupnya yang baru gitu ya, dengan dan mungkin jadi lebih prudent, jadi lebih sesuatu lah, itu biasanya emang ada proses evolusinya. Nah, penasaran aja kira-kira apa sih yang bisa kita expect di cycle startup berikutnya ini, apakah
e-fishery itu jadi sebuah pionir gitu ya, gimana dia nge-solve tuh masalah yang sifatnya sangat lokal dan sangat niche dengan Indonesia as a market, tapi dilirik sama investor-investor global. Apakah itu jadinya the next big thing? Beda dengan generasi lama Gojek yang sebenarnya ngebawa bisnis model Uber ke Indonesia aja kan, gitu. Oke, sebenarnya menurut saya Gojek dan e-fishery itu sama-sama mereka solving local problem ya. Kalau bisnis modelnya Uber kan Uber masuk ke Indonesia mental tuh. Karena ya mereka masuknya mobil dulu. Kalau Gojek kan ojek dulu gitu ya. Dan ojek itu kan something that quite unique lah di Asia Tenggara lah. Di Europe mana ada ojek? Ada nggak sih? Nggak ada kan. Paling ya renting mobil aja atau motor pakai motor lah ada sih, mobil ya pakai aplikasi gitu kan. Jadi itu unique twist dari Uber, dan itu sebenarnya valid, dan localization itu emang satu hal yang bisa memastikan sustainability, karena begitu kalian go lokal, solusi kalian akan di cater toward local environment, dan itu mastiin product market fit. Ya emang ada problemnya di lokal itu dan fit, ya udah sustain gitu, karena emang dipakai gitu ya. Nah, terlepas dari strateginya gitu ya, Gojek dengan jor-joran promo dan sekarang jadi mungkin lebih mahal dan orang jadi promo hunter atau beralih ke komputer lain, dan e-fishery yang strateginya mungkin jauh lebih sustainable dengan mereka mungkin handle supply chain juga, handle device dan distribution-nya juga gitu ya. Tapi emang kalau dari segi sektor, balik lagi ada sektor yang memang sudah mature banget, yang dirasa sudah saturated, mungkin sektor-sektor itu akan mulai banyak berkurang ya startup barunya. Dan pemain startup akan lebih ke sektor-sektor baru. Dan juga kalau kayak tadi research-nya itu lebih ke sustainability. Nah, untuk mastiin sustainability ya itu tadi salah satu yang mungkin akan fokus ke solusi lokal, biar sustainability at least di lokal level. Kayak fishery kan sekarang udah ekspansi kan, tapi secara lokal mereka udah proven. Mereka proven trajektorinya bagus. Mereka bisa handle pasar lokal, jadi mereka expand dengan basis sustainability itu, bisnis sustainability itu. Dan generasi baru, ketika emang kurikulum di Indonesia dan inisiatif GovTech di Indonesia bagus ya, gue sih merasa bahwa sektor government mungkin akan menarik ya ketika dilanjutkan dengan proper, dan ini kan ada transisi ke Peruri. Nah ini kita wait and see nih, transisi ke Peruri gimana, dan kalau emang oke, ini merupakan sektor yang menarik nih buat talent ya, karena mereka bisa contribute ke something yang digunakan di seluruh Indonesia. Dan industrinya mungkin juga akan berpusat pada inisiatif GovTech mungkin di awal-awal ya. Karena kalau ada inisiatif dari government, industrinya enak. Kayak kita rekam medis elektronik ketika ada inisiatif DTO Kemenkes, enak banget tuh. Sebelumnya susah gitu ya. Ya edutech juga dengan adanya prakerja jadi jauh kebantu, sebelumnya mungkin agak jauh lebih susah gitu ya. Ketika ada GovTech lain, GovTech procurement, yaitu ada GovTech edu, ada DTO, ada GovTech lain, mungkin akan ada startup yang fokus ke situ dengan menunggangi digitalisasi pemerintah. Ya sinergi lah, dengan sinergi akan lebih enak. Deep tech gue ngelihat mulai banyak electric vehicle. Kayak tadi di Mandiri, gue ngelihat ada yang bikin motor listrik itu sebenarnya bisa dibilang startup juga. Mereka research, mereka ada produk gitu kan. AI buat yang startup gede masih lumayan berat ya saingannya sama dari luar, tapi masih ada yang survive, masih ada yang lanjut. Blockchain buat gue di Indonesia masih susah, Web3 blockchain, karena balik lagi infrastrukturnya belum merata. Di tech yang lain mungkin IoT ya, IoT sih. Jadi emang dengan talent yang semakin bagus, harapan gue sih emang semakin beragam sih. Gak yang kayak sebelumnya tuh fintech banyak gitu kan, terus edutech lumayan banyak, lumayan kebaca lah. Kalau sekarang mungkin bisa lebih beragam, lebih menarik sih. Terima kasih Mas Akid. Monggo Mas Ya. Aki, tanggapan mungkin terakhir kali ya tanggapannya. Kalau cukup. Cukup Mas Akid, thank you. Thank you. Ya, karena sudah 1 jam
Lebihnya kita diskusinya mungkin untuk sesi ini disudahkan dulu. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Akid udah mencerahkan kita nih di pagi-pagi atau sore kalau teman-teman di Indonesia. Sangat mencerahkan terutama buat saya dan juga pastinya buat teman-teman yang hadir di sini dan juga teman-teman yang nonton di YouTube nanti. Kalau mungkin ada pertanyaan mungkin bisa langsung kontak Mas Akid di slide yang dikasih aja tadi ya. Sekali lagi aku mau applause dulu buat Mas Akid Terima kasih, terima kasih. dan juga aku mau terima kasih ke teman-teman yang juga sudah hadir pada hari ini. Sekian dari saya, PPJ Tech Talk ke-1 saya tutup. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Akid sudah meluangkan waktunya, sangat insightful as usual. Sama-sama, semoga membantu. Danke, danke, terima kasih. Terima kasih juga semuanya para peserta.